Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Halyani, CGP Angkatan 10. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selanjutnya, kegiatan ini dimulai dengan melakukan sebuah refleksi diri sejauh mana penulis mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Harus diakui bahwa kata-kata seperti budi pekerti, Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani sudah sering kita dengar dan menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pada eksplorasi konsep mendalami tentang mengenal konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kondisi pendidikan pada zaman kolonial. Berikut beberapa catatan penulis. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suardi Surjayaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah sosok karismatik dan mendapat gelar Bapak Pendidikan karena jasa beliau dalam memberikan warna dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tanggal kelahiran beliau sampai saat ini menjadi hari libur nasional dan diperingati menjadi Hari Pendidikan Nasional. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak hanya dari kurikulum tapi juga dari kebijakan-kebijakannya, termasuk siapa saja yang berhak mengenyam pendidikan di sekolah. Jika kita kembali pada zaman kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia bersifat gradualis di mana pemerintah Belanda memperlambat proses pendidikan di Indonesia. Kalaupun ada yang mengenyam pendidikan, itu hanya segelintir saja yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda. Dari diskriminasi pendidikan inilah kemudian lahir Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berikut beberapa jawaban penulis dari pertanyaan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memandang siswa itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Contohnya, kegiatan belajar selalu terpusat di dalam kelas. 2. Siswa wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 3. Guru kebanyakan menggunakan metode ceramah. 3. Guru jarang membuka diskusi dengan siswa. 4. Terlalu serius memberikan materi sehingga siswa menjadi tidak nyaman, dan lain sebagainya. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal-hal yang penulis dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah mindset yang berubah, khususnya dalam membangun suasana pembelajaran di kelas yang lebih bervariasi, mencoba inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi anak didik. Saya tidak ragu lagi dalam mengemukakan ide dan gagasan tentang metode belajar. Lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Adapun dari segi perilaku, penulis merasa lebih mandiri terutama dalam mengupgrade diri, memperbanyak sumber belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, webinar, dan berbagai macam sumber dari media sosial. 3. Apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang akan segera penulis terapkan tidak hanya di kelas tapi juga bersama rekan sejawat adalah kolaborasi antar mata pelajaran. Bagi penulis, kolaborasi ini adalah bentuk kebebasan dalam berpikir dan mendesain pembelajaran yang menarik. Selain itu, pemetaan bakat minat potensi siswa akan sangat membantu untuk menentukan diferensiasi dalam pembelajaran, mulai dari proses, produk, maupun konten, menjadi pendidik dan pengajar yang ikhlas menuntun dan mendampingi siswanya dimanapun berada. Terakhir, kesimpulan dari beberapa ulasan dan jawaban yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menawarkan konsep pendidikan yang mengutamakan kasih sayang, membawa anak untuk lebih memahami dunianya karena setiap anak adalah individu yang unik dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.